Kami menikmati kasih sayang Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang mahal, sehingga kami dilayakkan menjadi rekan sekerja Engkau. Kami boleh belajar mengabdi kepada Engkau Tuhan. Kami boleh belajar melayani Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Karena darah yang mahal itu telah menebus kami. Telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur pada hari ini. Kau mulia dalam hidup kami Tuhan. Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau begitu menyertai kami. Bahkan Engkau begitu peduli kepada kami. Bahkan Engkau begitu sungguh-sungguh memperhatikan kami. Biarlah pada hari ini kami boleh menikmati betapa dalamnya kasih Engkau bagi kami, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati betapa Engkau yang menuntun di depan kami. Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang berperang di depan kami. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami boleh dipuaskan. Di hadirat-Mu kami boleh mendapatkan ketenangan. Di hadirat-Mu kami boleh mendapatkan kelegaan. Karena kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, shalom semuanya. Luar biasa pujian kita, anugerahnya cukup bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Kamis kemarin penatua kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita membaca satu perikop itu di dalam 1 Petrus. Bagi saya itu ayat-ayat itu berbicara mengenai bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Bahwa Tuhan itu benar-benar mempedulikan kita. Dia memanggil kita untuk kita menjadi pelayan Dia, menjadi hambanya. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus berpikir bahwa ini adalah pelayanan, bukan karena pekerjaan. Dan sedikit pun Tuhan tidak akan pernah memanfaatkan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya. Memang kadang-kadang ada di dalam kondisi-kondisi tertentu, kita berpikir kok sepertinya kita tuh dimanfaatkan oleh Tuhan. Tapi sesungguhnya pemahaman itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Bahwa itu benar-benar berasal dari si jahat. Bahwa Tuhan tidak pernah memanfaatkan kita sebagai hamba-hambanya. Bahkan sesungguhnya anugerah Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus 5, bahkan dikatakan di akhirnya dikatakan bahwa Tuhan sumber segala kasih karunia. Dia itu akan meneguhkan, melengkapi, menguatkan, mengokohkan kita. Walaupun kita harus mengalami banyak penderitaan. Tuhan Yesus juga menderita di muka bumi ini. Dan kita sebagai rekan sekerjanya, sebagai hamba-hambanya juga, kita juga mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan berkata Dia akan mengokohkan, menguatkan, memampukan, memperlengkapi. Bahkan Tuhan katakan kasih karuniaku cukup bagimu. Ketika saya membaca ayat-ayat ini kembali, saya merasakan bahwa hati Tuhan begitu mengalir di dalam perikop ini saudara. Hati Tuhan begitu mengasihi kita sebagai orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi teman sekerjanya, sebagai seorang yang melayani dengan belajar dengan melayani Tuhan dengan penuh pengabdian. Karena Tuhan katakan lakukanlah dengan penuh pengabdian, bukan untuk mencari kepentingan bagi dirimu sendiri, tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan kita mau belajar melayani dengan segenap hati kita. Dalam perjalanannya ada banyak hal disalahpahami, mungkin diperlakukan dan lain sebagainya. Ada banyak hal
baik mungkin secara fisik, secara mental dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata Dia akan memperlengkapi, menguatkan, memberikan kasih karunia, memberikan rahmat-Nya bagi kita. Dan saudara, itu cukup bagi kita ketika kita benar-benar mempercayai Tuhan. Saudara, kita baca firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayat ini bagi saya adalah suatu bukti dari kasih Tuhan kepada kita. Ayat ini merupakan bukti bahwa Dia benar-benar peduli kepada orang-orang yang mau melayani Dia, yang mau mengasihi Dia, yang mau mengabdikan hidupnya kepada Dia. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, saya pikir Tuhan ingin hamba-hambanya, para pelayannya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya itu boleh senantiasa bersuka cita, boleh senantiasa bergembira. Lawan dari khawatir, apa ya? Damai sejahtera ya. Ketika saya baca ayat ini, saya percaya bahwa Tuhan ingin setiap orang yang melayani Dia dipenuhi dengan damai sejahtera yang sempurna. Dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan. Ini Tuhan yang bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran itu kecemasan akan hal yang belum terjadi. Melalui Rasul Petrus Tuhan bilang sama kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini kata-katanya itu segala kekhawatiran. Khawatir itu berarti banyak. Sebagai seorang ibu, aku punya kekhawatiran untuk anak-anakku. Anakku udah lulus sekolah belum dapat kerja. Anakku yang di Jogja hari-hari ini sedang mengerjakan tugas akhirnya, apakah bisa selesai? Kemudian anakku yang ketiga, dia mau masuk SMA, bisa gak masuk sekolah negeri? Ada begitu banyak kekhawatiran, kecemasan di dalam pikiranku. Di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah keluarga, bahkan di dalam masalah pelayanan pun, itu kekhawatiran tuh bisa saja muncul, saudara. Kemarin kami doa jemaat di Palas, ada seorang memberikan pokok doanya, tolong doakan saudara saya di Selat Panjang, dia mau dioperasi. Saya sampaikan ayat ini, kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa khawatir. Kekhawatiran itu apa? Segala sesuatu yang bikin kita cemas, yang bikin kita takut, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Segala kekhawatiran Tuhan katakan serahkanlah. Berarti Tuhan tidak mengatakan ada kekhawatiran yang tidak bisa diserahkan, ada kecemasan, ketakutan yang tidak bisa diserahkan. Tetapi segala kekhawatiran Tuhan bilang serahkanlah. Kenapa kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena sesungguhnya kekhawatiran tidak pernah memberikan hal yang baik kepada kita. Kekhawatiran tidak pernah menambahkan sedikit pun dalam hidup kita. Bahkan kalau di perumpamaan penabur, kekhawatiran itu akan menghimpit benih firman Tuhan sehingga benih firman Tuhan menjadi layu. Tidak berbuah dan mati, saudara. Kekhawatiran adalah hal yang Tuhan katakan ini penting. Anak-anakku, para pelayan, hamba-hambaku yang aku kasihi, yang aku cintai, aku katakan kepadamu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, ketika membaca ayat ini, saya hanya bilang, Tuhan, ya Tuhan, banyak kekhawatiran dalam hidupku. Tapi Tuhan suruh aku menyerahkan semuanya. Kenapa Tuhan? Kenapa begitu penting supaya kita, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita? Bukan hanya 1 atau 2 ayat yang Tuhan tuliskan tentang kekhawatiran, tapi begitu banyak di dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Injil banyak Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Dan hari ini Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya pikir itu adalah bentuk kepedulian Tuhan kepada kita. Tuhan ingin kita melayani dengan sukacita. Tuhan
Tuhan ingin kita melayani dengan gembira. Karena kita punya kepastian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudara, kalau di terjemahan FAYH, itu lebih mendetail lagi, saudara. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahanmu kepadanya, karena Ia selalu memikirkanmu. Wah, Tuhan selalu memikirkan kita, saudara. Tuhan selalu mengawasi segala sesuatu yang berkenaan denganmu. Wah, CCTV aja gak bisa mengawasi sepenuhnya. Tapi dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu karena aku akan memelihara jiwamu. Karena aku memikirkanmu, karena aku mengawasimu. Ini adalah sebuah ayat yang penuh dengan kasih dari Tuhan Gembala Agung kita pada kita, saudara. Saya bilang, Tuhan, ya banyak kekhawatiranku Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh ini, berarti kita benar-benar harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala-galanya. Apa sih yang bikin kita cemas, khawatir, takut? Banyak, saudara. Omongan orang aja bikin kita takut, saudara. Bikin kita cemas. Apakah kita nanti dianggap baik atau tidak, itu pun bikin kita cemas. Tetapi sebagai orang yang mau melayani Tuhan, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dia tidak mau kita menanggung beban-beban palsu. Bahkan Tuhan katakan, marilah kepadaku segala yang letih lesu, semua yang lesu dan beban berat. Dia memberikan kelegaan. Tuhan mau kita mengabdi kepada Dia. Kita melayani Dia bukan karena upah, bukan karena pekerjaan. Tapi Dia mau kita melayani dengan sukacita. Karena itu Dia bilang, serahkanlah. Saudara, kalau saudara menyerahkan kekhawatiran itu di mana? Kita menyerahkan kekhawatiran tentunya ketika kita datang sama Tuhan berdoa. Tuhan, aku khawatir. Gimana Tuhan keadaan kami? Khawatir itu masa depan yang belum terjadi, tapi kita udah khawatir. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Aku akan memelihara kamu. Ini bukan sekedar lip service, kata-kata yang menyenangkan. Tapi ini perkataan Tuhan, saudara. Perkataan Tuhanmu, Tuhanku. Perkataan Dia yang menebus kita. Perkataan Dia yang mengasihi kita selagi kita masih ada di dalam dosa. Kalau orang yang memanfaatkan, itu pakai prinsip ekonomi. Mengambil sesuatu sebanyak-banyaknya, tapi dengan usaha sedikit-dikitnya. Tapi Tuhan gak pakai prinsip ekonomi sama kita. Dia berikan semuanya sama kita, saudara. Saya bilang terima kasih Tuhan. Aku mau belajar Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiranku. Menyerahkan itu perlu waktu. Waktunya apa? Ketika kita datang sama Tuhan, berdua sama Tuhan, kita sampaikan sama Tuhan. Tuhan, aku cemas, aku khawatir, aku takut, aku terintimidasi, aku mengalami ini. Perlu waktu untuk kita bisa menyerahkan sama Tuhan. Dan waktu-waktu itu akan sangat bermakna, saudara. Tuhan suka ketika kita datang kepadanya apa adanya, otentik, apa adanya. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang dijaim-jaimkan. Tapi kita bilang, ya Tuhan ini aku. Kenapa sih Tuhan suruh kita doa padahal Tuhan tahu loh kebutuhan kita. Karena Tuhan itu sebetulnya, kadang aku bilangnya modus ya. Tuhan tuh pengen ngobrol sama kita. Tuhan pengen, kau cerita sama aku. Setelah kau cerita, aku akan beri kelegaan, aku akan ngomong sama kamu. Kita gak bisa menyerahkan kekhawatiran kalau kita gak datang doa, duduk diam di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu hai umat.
curahkanlah isi hatimu hai umat. Mengapa kita harus melepaskan, menyerahkan segala kekhawatiran? Karena ayat yang selanjutnya, ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya percaya ayat 7 tentang kekhawatiran, ayat 8 tentang berjaga-jaga itu ada maksud Tuhan. Siapa orang yang bisa ditelannya? Orang yang gak sadar, orang yang berjaga-jaga, gak berjaga-jaga. Siapa orang yang tidak berjaga-jaga, siapa orang yang tidak sadar? Adalah orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran dalam hidupnya. Dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan ketakutan. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan membuat kita menjadi meragukan perkataan Tuhan, membuat kita jadi kurang percaya kehebatan Tuhan, meragukan kita menjadi, benar gak sih Tuhan? Tuhan peduli gak? Tuhan sayang gak? Benar gak firman-Nya? Pada firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi kekhawatiran itu dikatakan dia akan menghimpit benih firman Tuhan. Akhirnya benih itu menjadi layu dan menjadi mati. Akhirnya kita mulai meragukan kebesaran Tuhan. Kita gak mempercayai Tuhan. Kita menjadi, benar gak sih Tuhan nih? Akhirnya keluar lagi, Tuhan mungkin memanfaatkan aku. Padahal tidak, saudara. Orang yang dapat ditelannya adalah orang yang pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Makanya Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah kecemasanmu. Karena Dia yang memikirkan engkau. Dia berjaga-jaga. Tadi yang dari terjemahan Fahih itu begitu luar biasa. Dia memikirkan engkau selalu. Tuhan tuh gak pernah, Tuhan tuh sibuk terus ya, gak pernah nganggur ya. Terus dia memikirkan kita, saudara. Bagi saya, ketika saya renungkan ini, saya bilang, Tuhan, gak ada loh yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan betapa setianya Tuhan. Kita mau belajar mengabdi kepada Tuhan, kita melayani untuk Tuhan. Kita mau belajar memberikan hidup kita bagi Tuhan. Tentunya karena kita mengerti bahwa Dia sudah habis-habisan untuk kita, saudara. Dia memikirkan kau senantiasa. Dengan kata lain, tidak ada sedetik pun Tuhan terluput apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan. Tapi Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu, datanglah kepadaku, naikkanlah, sampaikan semuanya, curahkan isi hatimu, supaya kamu jadi tenang. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kita harus lebih banyak berdoa. Kalau tadi saya bilang menyampaikan kekhawatiran kita tuh di dalam doa. Tetapi kalau di ayat ini dikatakan bahwa kita tuh benar-benar doa yang sejati adalah ketika pikiran kita tenang. Ketika hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketika kita gak takut lagi, gak cemas, gak khawatir. Itu namanya doa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Aku mau hamba-hambaku, para pelayanku, orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, orang-orang yang memiliki ketenangan di dalam batin. Bukan karena apa yang kita lihat, bukan, saudara. Tetapi damai yang Tuhan berikan ketika kita datang kepada Dia. Damai yang Tuhan berikan ketika kita menyembah Dia, ketika kita di dalam hadirat Dia. Ketika kita katakan, Tuhan, aku menyerahkan segala kekhawatiranku,
aku mengizinkan Engkau yang bekerja memimpin aku. Ketika orang Israel ada di antara Laut Teberau dan tentara Mesir yang gagah perkasa, Tuhan bilang, tenanglah, aku yang akan berperang bagimu. Kamu hanya diam saja. Di terjemahan King James dikatakan, kamu akan hold peace, kamu akan pegang damai. Artinya diam saja itu bukan kita diam, tetapi ada damai sejahtera dalam diri kita. Saya bilang, Tuhan, kok sepertinya masih jauh dalam diri saya. Kadang-kadang saya masih melihat, aduh Tuhan gimana, takut, cemas, aduh gimana nih Tuhan. Itu artinya saya harus makin datang sama Tuhan. Saya serahkan semuanya yang bikin saya cemas, supaya saya bisa berdoa. Doa apa? Doa yang Tuhan wahyukan kepada kita. Doa yang Tuhan taruhkan kepada kita. Doa yang ada di dalam hati Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan atas kita. Ketika hati kita tenang, bukan saja kita bicara sama Tuhan, tapi Tuhan akan mengarahkan kita apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita lakukan. Saudara, mungkin saya bicara di sini, tapi saya begitu banyak diajar oleh kebenaran ini. Tuhan, saya mau menyerahkannya Tuhan. Ngapain pusing untuk masa yang akan datang yang belum terjadi? Karena aku punya Tuhan yang memelihara. Amin saudara. Orang yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, imannya gak tumbuh. Makanya dia jadi mudah ditelan oleh singa. Saya percaya bahwa iblis itu kerjanya tuh hanya membuat tipu daya di dalam pikiran kita. Dia hanya menembakkan panah-panah berapi yang isinya memutarbalikkan firman, yang isinya menuduh kita, yang isinya mengintimidasi kita, yang isinya memutarbalikkan firman Tuhan, membuat kita menjadi ragu-ragu. Itulah tipu daya si jahat. Firman Tuhan berkata di ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita tahu iman itu memang hanya dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengar akan firman Tuhan. Kita buang kekhawatiran, kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tuh enak di mulut, ketika kita dengar wah manis seperti madu. Tapi ternyata firman Tuhan itu harus ditelan saudara. Harus dikunyah masuk ke dalam rahim kita, dalam perut kita, mengubah rohani kita. Dibilang di Wahyu, firman Tuhan tuh di mulut manisnya kayak madu, tapi kalau di dalam perut pahit sekali. Karena kuasa firman Tuhan yang terus kita renungkan, yang terus kita pegang, dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, mengubahkan roh kita, sehingga kita punya kepercayaan yang semakin kokoh kepada Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita mau berdoa. Sekali lagi Tuhan bilang kalau kita doa kita harus tenang, menguasai diri. Saya percaya itu berlaku dengan menyerahkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita, apapun bentuknya. Saat ini kita mau datang berdoa saudara. Biarlah kita boleh mengerti bahwa Tuhan benar-benar peduli. Kau gak perlu khawatir, biar aja kasih sama aku sudah menanggungnya. Kau gak perlu takut, kau gak perlu cemas, aku sudah menanggungnya. Bersukacitalah, bergembiralah, layanilah aku dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji akan menguatkan, mengokohkan, melengkapi, memberikan kasih karunia, memberikan anugerah yang luar biasa. Tuhan mau dipercayai seperti itu saudara. Kalau masuk ke sini, segala sesuatu yang mencemaskan kita, mari kita datang sama Tuhan. Isi penuh-penuh pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita makan, kita telan sehingga mengubahkan roh kita, menguatkan batin kita.
Saya percaya bagi saya ini surat cinta Tuhan loh saudara. Betapa baiknya Dia mau peduli memikirkan kita begitu. Aku gak mau kau susah anakku. Aku gak mau kau pegang-pegang bebanmu kemana-mana. Aku mau kau melakukan panggilan yang sudah kutetapkan bagimu. Amin. Kita semua punya panggilan di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita boleh kuat menghidupinya sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Tuhan menaruhkan panggilan doa kepada kita semua, biarlah itu pun semakin berkobar-kobar, semakin kuat, semakin dalam. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Amin. Rasakan Tuhan begitu mengasihi kita, gak pernah dibiarkan kita sendiri. Oh, itu kata-kata yang sangat salah. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu peduli kepada kita. Bahkan Dia mati selagi kita masih berdosa. Kita belum berbuat baik sama Tuhan, Dia sudah mati bagi kita. Baik saudara, itu pengantar kita doa. Biarlah kita boleh berdoa supaya setiap umat Tuhan boleh benar-benar mempercayai Tuhan dengan menyerahkan kekhawatirannya. Boleh datang sama Tuhan berdoa, ngomong. Apapun itu yang membuat engkau risau, cemas, galau, itu harus disampaikan, diserahkan sama Tuhan. Dan biarlah kita boleh belajar mengalami kedalaman doa yang lebih lagi. Ketika hati kita sudah tenang, kita sudah bisa menguasai diri. Saya percaya Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Amin saudara. Mungkin ada yang mau pastor sampaikan. Terima kasih Natalia, luar biasa. Saudara, betul kita harus menyerahkan kekhawatiran kita. Tapi gak gampang ya. Gampang gak? Jujur dulu, gampang gak? Tuhan bilang sini kekhawatiranmu. Kita pegang, orang banyak mau melupakan kekhawatirannya dengan coba sibuk, ya toh? Mengalihkan perhatian atau cari kegiatan lain. Kadang kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, seringkali berusaha untuk menutupi kekhawatirannya, bukan menyelesaikan. Menutupi kekhawatirannya dengan kegiatan pelayanan. Dia terus melakukan kegiatan pelayanan, padahal hatinya di dalamnya ada khawatir, ada takut, ada ragu, tapi ditutupi dengan kegiatan tidak diselesaikan. Banyak penderitaan berlanjut terus karena momok persoalannya coba ditaruh di samping, tidak diselesaikan. Padahal berkali-kali ya firman Tuhan tadi yang dibagikan juga kan menyatakan suruh serahkanlah, bahkan lawanlah si jahat begini-gini dan sebagainya. Dalam Mazmur 34 dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya, Dia mempertahankan bahkan hamba-hambanya, tulang-tulangnya tidak akan dibuat jadi remuk dan sebagainya. Saudaraku, itu bisa kata-kata. Tapi satu persoalan yang perlu sekali saudaraku, hal yang perlu sekali, antara kita dengan pergumulan kita. Pergumulan ini bisa pribadi, bisa apa? Bisa pelayanan ya, bisa keluarga ya kan. Antara kita dengan pergumulan kita, kita harus undang Tuhan di tengah-tengah. Bawa Dia ke sini. Bukan tengah ini diisi dengan kegiatan. Bukan diisi dengan cari kesibukan lain, gak bisa. Tadi malam saya sedang merenungkan tentang doa. Muncullah satu quote yang saya kirim di dalam grup jemaat itu kan, ya. Doa adalah mengundang, mengajak, melibatkan atau menghadirkan Tuhan
dalam kehidupan kita maupun pergumulan kita. Antara aku dan pergumulan aku, kuundang Tuhan, kuajak Tuhan di tengah-tengah, kulibatkan Dia di situ sehingga Tuhan bereskan. Tadi udah dijelaskan bahwa Tuhan peduli. Iya, itu Tuhan. Tapi kalau Dia nggak di tengah-tengah persoalan kita, itu nggak selesai. Kita sekarang mengadakan waktu doa dan puasa dengan konsep yang baru. Ini adalah sarana, pelayanan memberikan ini sarana untuk siapapun, mau pemimpin, mau pelayan, mau jemaat. Hei, kamu terlalu sibuk di sana. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan kegiatan, terlalu sibuk. Mari datang. Karena di sini engkau disuruh duduk dan bawa persoalanmu dan biar Tuhan di tengah-tengah itu. Lihatlah Dia bagaimana menyelesaikannya. Apalagi dengan berpuasa kamu menyingkirkan yang ini, kau bisa datang sama Dia. Ya, buat Dia ada di tengah-tengah engkau dengan persoalan. Bukan harus di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita, kalau kita taruh persoalan di belakang sini, tetap teman kita di sini enggak selesai juga. Dia antara kita dengan persoalan, dengan pergumulan kita. Dia di situ. Nah, Dia di situ bisa dua eksistensinya. Dia hadir dengan rohnya di situ, atau Dia hadir dalam firman-Nya. Makanya kadang-kadang firman-Nya itu bersama Roh Kudus jadi rema. Tahu nggak? Kita lagi punya persoalan berat kali depan begini. Kita baca firman kayak rema. Iya ya, kenapa aku terlalu gini? Iya ya, kenapa begini? Itu antara persoalan dengan aku. Ada firman di tengah ini, dan oleh Roh Kudus firman itu jadi rema. Klek, langsung seperti lepas. Ya, jadi saudaraku, nggak bisa kegiatanmu menutupi apa kekhawatiran itu, nggak bisa. Kecuali Dia yang ada di situ. Jadi saat ini kita akan berdoa, saudara, mengundang Dia hadir. Melalui pujian, penyembahan, melalui, ingat ya, pujian dan penyembahan, pujiannya itu bisa dalam bentuk lagu, bisa dalam bentuk kata-kata, tidak harus lagu, ya toh, tidak harus, tapi bisa dengan kata-kata. Contoh kata-kata begini, ya, dia bisa katakan, engkau memang hebat Tuhan, bahwa engkaulah pelepas segalanya, aku mengerti, karena sebagaimana engkau membebaskan bangsa Israel dari gini. Dia nggak nyanyi, tapi dia sedang meninggikan ini dengan kata-katanya. Dia sedang menyembah Dia. Kau memang hebat, luar biasa. Ya, jangan langsung bilang gini, aku nggak bisa menyembah Tuhan karena suaraku jelek. Karena kau memikir menyembah itu dengan pujian, dengan lagu. Tidak harus dengan gitu. Ya, kalau bisa dengan lagu boleh juga. Ya, tetapi tidak harus dengan itu. Kau menyembahlah Dia, sehingga Dia hadir antara persoalanmu, pergumulanmu, dan kamu. Dia ada di situ. Atau firman-Nya dengan rema itu ada di antara itu. Pada kesempatan ini kita ada di ruangan ini, singkirkanlah penghalang-penghalangnya. Kita datang begini, ingat saudaraku, Dia nggak pernah berubah. Kalaupun Daud pernah menuliskannya, Allah yang sama yang Daud sembah adalah Allah yang sama yang kita sembah. Kalau Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa setelah Tuhan naik ke surga, dia mengalami perjumpaan Tuhan yang sama yang siap berjumpa sama kita. Amin. Jadi sekarang taruhlah di depanmu segala kekhawatiranmu, persoalan, pergumulan dan sebagainya, dan dirimu, dan di tengah-tengahnya izinkan Tuhan mulai menempati itu, entah firman-Nya, entah Dia sendiri menempati itu. Sementara engkau akan melihat Dia yang mengambil bebanmu. Dia akan meluruskan. Jadi jangan dibuang, maksudnya jangan diabaikan, diselesaikan di depan Tuhan. Ya, begini contoh begini. Misalkan kita khawatir tentang anak kita misalkan ya, anak kita nun jauh di mana lagi khawatir kali gitu. Kan ini khawatir nih, ini kita. Kita undang Tuhan di tengah. Dan kita mulai ngomong sama Dia. Di depan Tuhan ada kekhawatiran aku.
Tuhan, aku khawatir atas anakku begini-begini. Nah, karena Tuhan bukan nun jauh di sana, kita hadirkan di depan. Pas dia bilang, aku adalah roh, aku pun ada di sana. Lebih tenang gak kamu kelihatan? Hah? Lebih tenang kan? Kadang-kadang kalau kau lagi begini, anakmu misalkan di rumah tulangnya, tapi kau khawatir. Terus ketika kau telepon tulangnya, oke, aku ada sini. Agak lebih tenang gak? Kan gitu. Nah, sekarang Tuhan yang bilang, aku khawatir ini Tuhan. Nanti anakku narkoba ini Tuhan. Nah, Tuhan di sini dia mulai bicara. Aku kirim malaikatku ke sana. Ya. Kekhawatirannya disuguhi dengan kehadiran malaikatnya. Tuhan bilang gitu. Aku yang bebaskan. Keluargamu sakit di tempat jauh. Kau nangis-nangis juga hanya meraung-raung untuk apa? Kekhawatiranmu akan saudaramu, khawatir akan dirimu, kekhawatiranmu akan saudaramu dan dirimu, undang Tuhan di situ. Kemudian dia bilang, akulah penyembuh. Tidak perlu engkau di sana, aku sudah di sana. Aku sembuhkan dia. Terjawab gak kekhawatiranmu? Jawab? Jawab? Nah, seperti gitu kerjanya. Undang Tuhan. Libatkan Tuhan. Tapi kalau engkau sibuk dengan kegiatanmu, kapan kau undang Tuhan? Kau kerja, kau lakukan gitu, tapi pikiranmu tetap khawatir. Bisa masuk got enggak, saudara? Bisa kan? Bisa nyangkut enggak? Bisa. Nah, hari ini kau khawatir, kau lagi cari modal, udah capek, khawatir, undang dia. Mungkin perkataannya berkata, punyakulah bumi, langit dan segala isinya. Akulah yang menentukan, aku begini. Tenang anakku, aku siapkan. Lah, udah dia ngomong begitu, gimana? Udah bertemu gak kekhawatiranmu dengan kamu dengan Tuhan? Udah ketemu kan? Udah ketemu kan? Dan Tuhan sudah berdiri di tengah itu. Makanya gini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu bukan maksudnya Tuhan yang tadi mana, jangan. Tuhannya harus antara kamu dengan kekhawatiran itu. Undang dia lewat pujian, penyembahan, lewat persiapan hati. Undang dia supaya dia memang ada di sini. Kalaupun dia ada di sini, enaknya apa kalau corporate begini? Ya kan, karena dukungan saudara-saudara lagi, kau bisa semakin meyakini Tuhan sedang, memang Tuhan ada di hatimu, betul, tapi seringkali ganjalan di hatimu itu masih merasa kau kurang untuk mendengar suara dia, karena banyak selaput-selaput di sini. Dan ketika bersama-sama ada kekuatan bersama, ya, Tuhan ada di hatimu, ya, tapi Tuhan ada juga di sekitarmu. Itu berbicara lebih kuat bisa jadi. Dan untuk memberitahu sama kamu, berdiri antara kekhawatiranmu dengan dirimu. Ya, apapun juga. Ya. Jangan kelabui Tuhan dengan mengisi yang lain. Suruh isi antara engkau dengan kekhawatiran, dengan persoalanmu, dengan pergumulanmu. Enggak. Hibur-hiburan gak bisa, gak hilang tuh khawatir. Ya, yuk kita siapkan hati kita. Nanti 10 menit sebelum berakhir, masing-masing ambil waktu teduh sejenak. Ya, teduh sejenak. Kamu udah berpuasa, kamu datang sama Tuhan untuk, bukan soal khawatir, mohonkan apa yang kau ingin mohonkan. Tapi mulai dari sekarang sampai waktu itu, kau boleh sampaikan segala pergumulanmu. Sampaikan pergumulan pelayananmu, sampaikan. Ya, karena pergumulan itu tidak harus, kekhawatiran itu tidak harus masalah masalah
masalah pribadimu, itu bisa karena pelayananmu. Kau bahkan gak ngerti pelayananku sampai rasa tertuduh kamu dengan pelayananmu. Ini saatnya kau bawa di depan. Kau taruhkan itu antara engkau dengan kekhawatiranmu akan pelayanan ini. Tuhan ada di tengah-tengah. Bisa saja engkau mendengar, aku yang punya pelayanan ini. Aku lebih peduli daripada siapapun juga. Gak akan kubiarkan ini. Bisa gak kayak gitu? Hatimu akan lega. Semangat bangkit kembali. Ada amin? Baik, silakan Ratna. Ya, kita menyanyikan lagu, baik itu bentuknya mau pujian, mau penyembahan, atau saudara mau keluarkan dengan kata-kata saudara, penyembahan saudara, silakan. Sampai kau merasakan bahwa Tuhan memang ada, firman-Nya benar-benar ada, atau Dia, atau rohnya, itu benar-benar ada antara engkau dengan pergumulanmu itu. Dan teruskanlah sampai kita semua mendapatkan jawaban, boleh pulang dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.